Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walid Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya walet. Oke guys, kita sekarang sedang melakukan pekerjaan styling guys ya. Jadi jaraknya itu idealnya memang ada khusus seperti ini. Minimal di 1 meter 60 cm teman-teman. Jadi kita posisinya itu benar-benar yang harus kita perhatikan adalah kepala lepas ketika melester. Kemudian antar jarak tidak terlalu jauh. Nah seperti itu kuncinya untuk pembuatan styling ya. Jadi stylingnya seperti ini udah lantai 3 teman-teman. Nah satu lantai lagi di atas. Nah jadi harus diperhitungkan juga ketika misalkan seperti ini ya. Nah bentar. Nah jarak dari styling ke tiang, karena kita akan mengecor slope nanti, itu harus maksimal itu di semeter 20 ya. Ini semeter 20 ini. Sebentar ya. Semeter 20. Kenapa harus seperti itu? Karena kita biar jarak styling itu benar-benar diatur teman-teman. Ini sudah lantai 3. Jarak stylingnya itu baru ada 1 2 3 4. Baru ada 4 lantai teman-teman. Nanti saya akan lihat dari bawah. Nah seperti itu, biar benar-benar teman-teman itu kerjanya nyaman. Bukan sekedar buat styling hanya untuk injekan, enggak. Nah yang paling harus diperhatikan juga adalah pilihlah kayu-kayu yang benar-benar berkualitas untuk tonggaknya. Tonggaknya seperti ini. Jadi per 4 meter itu saya hanya butuh 3 tiang. Per 4 meter saya hanya butuh 3 tiang teman-teman. Nah ini kan ini tiang. Sedangkan ini juga di sini tiang. Jadi jumlah tiangnya itu 3, 1 2 3. Nah jadi penguncinya nanti itu X. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita ketika melester itu nyaman. Kemudian juga jarak tangan kan 1 meter 60 itu masih terjangkau lah menggunakan araskam. Dan juga ketika kita nyaman, kepala kita lepas juga lebih nyaman ya ketika melester. Tidak harus menunduk, kemudian kepala juga nggak pegel. Kemudian dari struktur kekuatan juga harus diperhitungkan teman-teman. Pilihlah kayu-kayu tiangnya ini, pilihlah kayu-kayu yang bagus. Kemudian pakunya benar-benar kalau bisa 3 paku. Nah di sini ada 3 ya pakunya ya. Jadi minimal 2 lah teman-teman pakunya. Biar dia nggak gerak, dia harus juga dipaku di batu. Sebentar saya naik ya. Nah ini bagian atasnya teman-teman. Bagian atasnya seperti ini. Jadi ini nanti sebelum masang batu kita harus sudah masang sambungan ke atas untuk gerekan batu ke atas atau untuk gerekan material. Itu harus sudah kita pasang. Kemudian juga itu sebagai benteng kita. Dan itunya harus dipasang pasaknya ataupun X-nya harus dipasang juga. Nah jadi jaraknya deket ya. Ini sekitaran 1 meter 20 teman-teman. Kita ngecor slope itu nyampe. Kemudian juga kita ngikat balok itu yang panjang 12 meter juga nyaman gitu. Dia nggak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Pas posisi kita berdiri 120 itu pas posisi kita berdiri, tangan kita posisinya nyaman gitu. Jadi usahakan semua alur kerjanya itu posisinya dapat teman-teman. Nah kemudian ini kan semuanya pendek teman-teman. Yang bagian sini, bagian 8x4 ini pendek untuk cagaknya itu pendek. Tetapi yang 4 meter sebelah sana itu 1,5 meter. Karena itu kan void tanpa lantai nanti. Jadi itu harus diplester menggunakan styling juga. Kalau yang di bagian 4x8 ini kan kita plesternya nyaman karena sudah ada lantai, baru kita plester bagian dalamnya. Tetapi yang bagian sana void itu nggak bisa diplester ketika tidak ada styling. Makanya kita pasangin langsung seperti ini ya. Ini panjangnya 1,5 meter. Jadi dibagi 2, di bagian luarnya setengah, di bagian dalamnya setengah. Kemudian di sini juga dipaku, jangan sampai di sini nggak dipaku. Nah ini. Nah itulah kelebihan hebel teman-teman menggunakan lem. Ini baru saya pasang tadi pagi. Nah ini sekitaran jam 11 ataupun jam 10 sudah saya pasangin ininya, karena ini udah kokoh gitu kan, udah nggak bakalan gerak lagi ini ya. Nah, kita pukul gini aja udah nggak kuat, nggak bakalan kita lepas lagi menggunakan tangan. Kalau mau dilepas ini harus digergaji.
kemudian baru dimasukin parang atau benda tipis di sini, baru bisa lepas. Itu kekuatannya, kehebatannya. Kita kerja cepat, kemudian bisa mempersingkat waktu. Kalau batu bata kan, ataupun ketika menggunakan perekat itu paling tidak setengah hari baru kita bisa memasang ininya, styling injekannya. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Sebentar saya turun dari bawah, kita memperlihatkan. Nah, oke, saya berada posisi di bawah. Nah, ini cukup menggunakan satu tangga teman-teman. Tangganya itu berada di depan ya. Jadi tangganya di sini. Nah, ini tangga menuju langit. Ini satu lantai lagi di atasnya. Nah, kemudian ini X-nya ya. Ini per lantai X-nya ini satu, kemudian ini satu. Nah, di sini ada lagi teman-teman. Coba kita lihat yang sudah tinggi ini ya. Ini sudah 3 lantai. Lantainya baru 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi dia hemat. Itu nanti di situ kita pasangin tiang, baru kita kasih X lagi seperti ini. Kasih perkuatan. Nah, itu ya. Sangat kuat teman-teman. Ini tanpa kita ikat benrat, tetapi pakunya rata-rata 2 ya. Untuk di bagian injekan itu 2 pakunya. Nah, seperti itu. Ini boleh dilihat. Nah, ini sedang gerek ya. Sedang gerek guys. Ini batu itu satu blok itu kan 4x4 ya. Jadi ini gereknya kita pindah-pindah, di mana posisinya masang batu, di situ kita taruh gereknya. Jadi memang mudah-mudahan sore ini batu sudah bisa kita pasang semua. Nah, ini ya, lantai 3 teman-teman. Nih, hai guys. Ini lantai 3. Halo guys, halo, hati-hati ya guys ya. Tetap jaga keamanan guys. Jadi memang benar-benar safety. Nah, itu bisa dilihat berapa itu batunya. Ini 5 ya, per blok nih 5. Bentar ya. Ini 5, ini 5. Jadi semuanya itu satu blok itu kita isi 25. Kuat guys. Kuat karena kayunya ini benar-benar kayu kualitas, kayu meranti. Seperti itu. Yang kayu 46-nya ini. Kalau di sini sebutan 57 Spanyol katanya. Nah, ini ya. Cara gereknya seperti ini. Jadi gereknya itu menggunakan sarung tangan khusus ya. Mana sarung tangannya guys? Oke, mantap. Nah, itu sarung tangan las ya, kita peruntukan untuk gerek. Sebenarnya sih ya teman-teman mau saya buatin gerek menggunakan motor, cuman repot juga teman-teman. Kita pindah-pindah sana, pindah sini. Susah. Jadi kalau ini kan kereknya ini saya pindahin, di mana posisi masang batu di situ diletakkan. Oke, kita mutar ya nih. Ini situasinya, lokasinya seperti ini. Ini malnya kita turunkan dulu biar di atas itu lapang teman-teman. Mal tiang saya ada 4. Kalau mal balok itu lengkap ya. Nah, ini batunya sudah terjajar di sini. Tinggal kita pasang guys. Ini per bloknya 25. Jadi mal itulah kehebatan mal menggunakan triplek ya. Setelah dipasang malnya ini kita peruntukkan di sini nih. Nah, ini mal nih, mal balok. Kalau mal ini kan nggak bisa kita gunakan mal tiang, karena mal tiang ini kan dia udah ada yang dipasang mati. Dia satu tiang itu jadi bagi 2. Yang tergabung tuh sudah ada tergabung, jadi udah nggak bisa kita pakai. Jadi memang yang mal balok ini yang kita gunakan di situ. Nah, sebentar. Nah, ini yang di atas ini mal balok teman-teman. Ini mal balok. Nah, jadi fungsinya itu. Jadi mal balok ini sekaligus fungsinya adalah untuk injekan styling. Kuat teman-teman. Itu 2 bagi 2 ya, karena dia ada 46-nya kan. Jadi seperti itu. Oke guys, thank you, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, baby. Thank you.